سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله. Terakhir tentang larangan membahas, masalahkan, menanyakan, apalagi membahas, mempermasalahkan, memperbincangkan tentang sifat Allah. Ini haram. Jadi sifat Allah itu tidak boleh dibahas, tidak boleh. Tidak boleh diperbincangkan, nggak boleh. Tidak boleh didiskusikan, tidak boleh. Bolehnya diapa? Bolehnya diapakan? Diimani apa adanya. Seaneh apapun, tidak masuk akal, nurani, logika. Ya Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Ini sangat tidak bisa dinalar. Sementara setiap detik, setiap saat di muka bumi ini pasti ada yang sedang sepertiga malam, seperti sekarang ini. Adakah satu negeri yang sedang sepertiga malam yang akhir menjelang subuh sekarang ini? Ada. Kan gak masuk akal. Makanya jangan dimasukkan ke akal. Udah imani apa adanya. Jangan dibahas. Pusing gak akan ketemu, malah menjadi kufur. Sudah tirukan apa kata Allah, tirukan apa kata Rasulullah, bahwa setiap sepertiga malam yang akhir, beberapa jam, mungkin 2 jam, 3 jam sebelum subuh, tergantung negeri masing-masing, Allah turun ke langit dunia. Ngapain? Itu yang kita ambil. Allah turun ke langit dunia akan mencari siapa yang sedang berdoa memohon sesuatu akan aku beri, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Itu kita ambil. Jangan dibahas bagaimana proses turunnya. Enggak mungkin akal kita bisa mencerna. Itu yang dimaksud oleh beliau di pasal ke-13 kemarin. Apapun kata Allah tentang dirinya, apapun kata Rasulullah tentang diri Allah, jangan dibahas, jangan didiskusikan, jangan diperbincangkan, jangan dipermasalahkan. Tirukan apa adanya, imani apa adanya, dan kita tidak mungkin faham. Ya. Disitulah beliau katakan annal kalama fi Rabbi ta'ala muhdas. Membahas tentang Allah bid'ah, muhdas. Maka Allah jangan dibahas, diimani apa adanya. Ya, saya kira ini sudah selesai. Kita lanjut pasal 14. Rabbuna awwalun bila mata. Rabb kita Allah adalah yang awal, tanpa boleh ada pertanyaan kapan. Kapan Allah itu mulai ada? Nggak mungkin pertanyaan ini nggak mungkin terjawab.
Kalau kapan kan berarti menyangkut apa? Waktu. Sementara yang menciptakan waktu itu sendiri siapa? Allah. Ada siang, ada malam, ada jam, ada menit, ada detik, ada tahun, ada bulan, ada hari. Itu semua ciptaan Allah. Wabil khusus hari, wabil khusus hari dan bulan. Hari dan bulan otomatis tanggal. Allah Hijriah ya, Hijriah ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan seterusnya. Itu mulai ada istilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Mulai ada istilah itu kapan? Kapan? Pernah dengar? Ini langsung sabda Nabi ya. Kapan? Mulai diciptakannya langit dan bumi. Oh. Beda dengan Januari, Februari, Agustus, Juli, Desember, segala macam. Itu mulai ada ya mungkin 1000-2000 tahun yang lalu. Kan sebelum ada bulan Juli sudah ada Kaisar Julius kan. Sebelum ada bulan Agustus sudah ada Kaisar Agustinus ya kan. Itu kan mengambil dari nama-nama kaisar. Sudah ada orang duluan. Beda dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Itu diciptakan oleh Allah, dinamakan oleh Allah. 12 bulan itu bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Bersamaan itu pula sekalian Allah tetapkan di antara 12 bulan itu ada 4 yang haram. Yang 3 berurutan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berurutan kan? Satu lagi tidak berurutan apa? Rajab. 4. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena di bulan tersebut tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Dan ini betul-betul dihormati. Bulan haram itu betul-betul dihormati. Oleh siapa? Antum tahu? Oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy sangat menghormati bulan haram ini. Pernah satu ketika seorang laki-laki menaruh dendam terhadap si fulan. Kenapa? Karena ayahnya dibunuh oleh si fulan. Maka dia bertekad mau membunuh si fulan. Kalau dendam, kesumat. Kapan saya ketemu dia, saya bunuh. Berbulan, bertahun dicari nggak ketemu-ketemu. Begitu ketemu pas bulan haram, nggak berani bunuh. Ini luar biasa. Luar biasa kafir Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab taat kepada syariat. Syariatin. Ya. Sementara syariat menyembah Allah jangan pakai perantara dilanggar oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka Abu Jahal, Abu Lahab kafir kekal di neraka selama-lamanya walaupun mengamalkan syariat. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya melaksanakan tawaf apa tidak? Tawaf, sa'i. Tapi caranya salah, caranya penuh dengan bid'ah. Nabi datang meluruskan. Nabi datang membenarkan, oh ini keliru, yang benar ini. Abu Jahal, Abu Lahab nggak terima, kesalahannya di situ. Jadi antum jangan bayangkan ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu seperti orang ateis misalnya, atau orang Jepang misalnya, nggak kenal Tuhan sama sekali. Kenal. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab sangat cinta kepada Allah. Al-Quran menjadi saksi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka kafir Quraisy, di dalamnya ada Abu Jahal, Abu Lahab,
mencintai berhala-berhala itu sama dengan mereka mencintai Allah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah. Tapi sayang tercampur. Maka jangan sampai kita senasib dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kepada Allah cinta, kepada kuburan keramat cinta, kepada Allah cinta, kepada jimat-jimat cinta. Itu senasib dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kita hanya cinta kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, yang lain kita kecilkan. Maka kuburan keramat ditiadakan, jimat-jimat buang, lenyapkan, hancurkan, bakar. Kalau ingin betul-betul hanya cinta kepada Allah, hanya membesarkan Allah. Ya. Adapun tahun 1 Hijrah, tahun kedua Hijrah, itu dimulai dari penghitungannya ya, itu dari zaman Umar. Dimulai dari hijrahnya Nabi SAW. Itu tahun. Jangan salah faham bahwa Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu ciptaan Umar bin Khattab. Ini keliru. Yang ciptaan Umar itu tahunnya, maksudnya untuk mengawali tahun. Adapun Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu sudah mulai ada semenjak langit dan bumi ada. Ya, otomatis tanggal ada, hari jelas sudah ada. Senin, Selasa, Rabu, Isnin, Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, As-Sabt, Ahad. Alhamdulillah, masuk ke Indonesia belum berubah. Ya berubah sedikit lah. Isnin menjadi Senin, Selasa menjadi Selasa, Arbi'ah menjadi Rabu, Khamis menjadi Kamis, Jumu'ah insya Allah nggak berubah, As-Sabt Sabtu, Ahad yang berubah. Ahad yang berubah. Oleh karena itu alangkah baiknya jangan kita rubah. Diawali dari kita kaum muslimin, jangan pernah menyebut minggu, sebutlah Ahad. Ya, sama dengan Isnin, As-Sulasa, Arbi'ah dan seterusnya. Nah, itu semua ciptaan Allah waktu itu. Dari mulai tahun, bulan, hari, jam, menit, detik dan seterusnya, Allah yang menciptakan saat, waktu. Bagaimana ada pertanyaan kapan waktu mulai ada Allah? Pertanyaan bodoh tentunya. Ya. Kalau Allah tidak ada, ya nggak ada waktu dan nggak akan ada pertanyaan seperti itu. Maka beliau katakan di sini, Rabbuna awwalun bila mata. Allah itu yang awal, tidak boleh ada kata kapan. Ya. Setan datang kepada kita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian akan didatangi oleh setan. Setan bertanya, siapa yang menciptakan langit? Masih kata setan, jawablah Allah. Kata setan itu, kata setan Allah. Karena sifat setan itu seperti itu. Benar, 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 salah, salah. Nah, awalnya dibikin benar dulu, namanya juga nipu. Ya. Sama setan besar kelak yang akan muncul di muka bumi, entah kita ketemu atau tidak, mudah-mudahan tidak ketemu, mudah-mudahan dia muncul kita sudah pada mati. Dia muncul di muka bumi
berteriak, mari kita sembah Allah, mari kita taat kepada Allah, mari kita salat, mari kita saum, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Awalnya seperti itu, dan dia mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Allah berikan istidraj, lama-lama menipu kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah jatuh cinta kepada dia, lama-lama dia mengaku sebagai nabi. Karena sudah terlanjur jatuh cinta, ya kaum muslimin percaya saja. Udah begitu banyak mukjizat, banyak kelebihan mukjizat khusus Nabi, ya, lebih tepatnya istidraj. Lama-lama mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Siapa dia? Ad-Dajjal, laknatullah alaihi. Begitulah setan menipu. Termasuk ini, setan datang kepada kita, dia bertanya, siapa yang menciptakan langit? Dibisiki oleh setan, jawablah Allah. Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Masih kata setan, jawablah Allah. Kita ikuti Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan planet? Siapa yang menciptakan laut dan seterusnya? Jawablah Allah, Allah, Allah. Akhirnya siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan Allah? Ini. Siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan batil, pertanyaan sesat. Tentu tidak ada. Allah itu Khaliq, pencipta, nggak mungkin ada yang menciptakan dia. Kata Nabi, jika engkau merasa seperti itu, didatangi oleh setan seperti itu, segeralah berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari tiupannya, dari hembusannya, dari was-was yang dia tiupkan. Nah, salah satu kelakuan setan seperti itu, membuat was-was. Oleh karena itu, ketika ada keraguan, jangan kita ikuti. Maka muncul kaidah al-yakin la yazulu bisyak, bahwa sebuah keyakinan tidak boleh dibatalkan oleh keraguan. Maka ketika kita sudah yakin betul, kita sudah wudu misalnya, tadi jam 5 sore saya sudah wudu, yakin betul, ingat. Nah, sekarang adzan maghrib misalnya, ragu, sudah kentut apa belum, sudah kencing apa belum, ya, ragu kan? Wudu jangan, wudu jangan, wudu jangan, jangan. Kenapa? Karena keyakinan tidak boleh dihilangkan, keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Tadi jam 5 sore wudu, yakin apa tidak? Yakin betul. Sementara setelah itu kentut apa tidak, kencing apa tidak, yakin apa ragu? Ragu harus kalah. Ragu harus kalah. Ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Dengan demikian, ini modal besar bagi antum. Ketika antum mendapatkan syubhat, berita buruk, keraguan, ya, lihat nih, kamu kan lahir 17 Januari misalnya, ya. Ini kamu kan lahir 17 Januari. Ini lihat nih, surat nikah ayah ibumu nih. Lihat nih, nikahnya tanggal berapa? 1 Januari di tahun yang sama misalnya.
Kan nggak mungkin nikah 1 Januari, lahir langsung hamil 17 Januari melahirkan. Kan nggak mungkin, ya. Ini jangan dianggap, ya. Kita sudah yakin dari ayah ibu kita, ya. Tulisan bisa saja salah dan seterusnya. Sering ada pertanyaan seperti itu. Nikah saya nggak sah dong, dinikahkan oleh ayah saya, sementara saya hasil zina misalnya. Ayah ibu saya menikah ketika saya sudah ada di kandungan ibu, hamil duluan sebelum menikah, kan sering seperti itu, ya. Adalah, ya. Udah jangan dianggap, ya. Kenapa? Karena itu sebuah keraguan, gitu. Kecuali ayah ibu kita yang berbicara langsung kepada kita, baru, ya. Kata orang begini begitu jangan dianggap, ya. Itu akan memunculkan keraguan. Termasuk tadi, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Allah. Terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Maka segeralah buang pikiran seperti itu, mohon perlindungan kepada Allah. Sebab kalau Allah tidak lindungi, habis kita oleh syaitan. Tidak mungkin kita bisa melawan syaitan kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Tidak mungkin. Bahkan sujud 1 kali, bukan sholat 1 rakaat, ya. Sujud 1 kali tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Karena itu kelak nanti di yaumil mahsyar ada orang yang berusaha mau sujud, dia terlempar ke belakang. Sujud kan mestinya ke depan, ya. Sujud kan tentu ke depan, dia terlempar ke belakang, ya. Sebagai tambahan penyesalan kepada orang-orang kafir yang menyombongkan diri tidak mau sujud kepada Allah. Di yaumil mahsyar ketika mereka akan sujud tidak bisa. Sekarang mereka sombong, bisa sujud tapi nggak mau sujud. Nanti mereka mau sujud, ingin sekali sujud tapi tidak sanggup, tidak mampu. Allah tidak membuat mereka mampu. Wa akhirun bila muntaha, dan Allah yang akhir, tidak ada penghabisan. Untuk yang akhir ini sama, karena surga, neraka, penghuni surga, penghuni neraka kelak juga akan kekal. Penghuni surga akan kekal selama-lamanya, penghuni neraka yang kafir akan kekal selama-lamanya bersama dengan kekekalan Allah, ya. Bagaimana nasib orang-orang kafir yang terus disiksa tanpa istirahat, dan itu selama-lamanya. Maka kekayaan mereka hari ini, kehebatan mereka hari ini, kesombongan mereka hari ini, kemegahan mereka hari ini nggak ada gunanya sama sekali. Seandainya mereka nikmati kekayaan mereka, kehebatan mereka, Amerika misalnya, Eropa misalnya, Jepang misalnya, 1000 tahun atau 100.000 tahun lah, tetap saja rugi. Ya gimana nggak rugi? Disiksa selama-lamanya kelak. Tidak ada batas waktu akhir. Lalu bagaimana mereka yang hidup di muka bumi hari ini merasakan kemegahan, kenikmatan, kelezatan sebagai orang kaya kafir? Cuma 60 tahun, cuma 70 tahun, cuma 80 tahun, ya.
Ini kita diingatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak mengatakan mereka akan kafir, mereka Yahudi, mereka bangsa al-maghdubi alaihim, mereka tidak pernah sujud, boro-boro sujud, mandi junub nggak pernah, tidak pernah mengucapkan syahadat, lalu mereka sedang membantai kaum muslimin, sedang berpesta pora di atas darah dan air mata kaum muslimin, sementara kaum muslimin sholat, ruku, sujud, baca syahadat. Kenapa ini? Ya, jawabannya itu, bahwa dunia ini memang bukan tujuan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Mereka sedang berada di surga, sedang merasakan kenikmatan surga di dunia ini. Kita sedang di penjara, tinggal nanti tunggu saatnya kita betul-betul kaum muslimin merasakan surga yang sebenarnya, mereka merasakan neraka yang sebenarnya. Surga hari ini bukan surga yang sebenarnya. Kadang-kadang ya, tidak selamanya. Allah berikan surga untuk sementara di dunia ini, sebelum surga yang sesungguhnya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Miskin, mungkin sering kelaparan, mungkin dicaci, dimaki, dihujat, tapi dia merasakan bahagia, dia tenang, seolah dia sedang berada di surga. Sebelum Allah berikan surga yang sesungguhnya untuk selamanya, Allah berikan surga yang sementara. Walaupun miskin, hidup terlunta-lunta, dicaci maki, dihujat, tapi dia merasa bahagia, tenang. Sebaliknya orang-orang kafir, sebelum Allah berikan neraka yang sesungguhnya dan kekal selamanya, Allah berikan neraka di dunia dulu. Walaupun kaya raya, mewah, hartanya banyak, tapi dia merasakan neraka di hatinya. Sedih, stres, ketakutan, dan itu terjadi. Banyak orang-orang kafir yang merasakan seperti itu, bukan satu dua, dan kita sering menyaksikan itu. Sebelum Allah berikan neraka yang sebenarnya, Allah berikan neraka dunia dulu kepada sebagian orang-orang kafir. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi. Oleh karena itu antum jangan coba-coba ngasih, jangan coba-coba ngasih tahu Allah. Banyak saudara kita yang ngasih tahu Allah, gitu ya. Ya Allah, saya sholat maghrib ya Allah ya, 3 rakaat ya Allah ya, menghadap kiblat ya Allah ya, makmum ya Allah ya, salli fardal maghribi 3 rakaat mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu namanya ngasih tahu Allah. Allah sudah tahu kamu jadi makmum, kamu menghadap kiblat, kamu mau sholat maghrib otomatis 3 rakaat. Allah sudah tahu, jangan dikasih tahu. Cukup tetapkan di dalam hati bahwa antum mau sholat maghrib, titik. Dan itu tidak perlu bahasa. Niat itu nggak perlu bahasa. Yang perlu bahasa itu ngobrol, nanya, jawab, itu perlu bahasa.
alat komunikasi. Niat nggak perlu bahasa. Kalau niat perlu bahasa, berarti hewan nggak punya niat. Bayi umur 8 bulan, 9 bulan kan belum tahu bahasa ya. Sudah punya niat belum? Sudah. Baru bisa ngerangkak umur 8 bulan. Dia melihat nggak jauh di situ ada balon merah. Dia merangkak mau ambil balon itu. Kan ada niat. Dia mendekati balon itu, mau meraih balon itu. Dia senang, dia penasaran dengan balon itu, kan sudah ada niat. Bahasa boro-boro. Dia belum punya bahasa. Merah itu apa dia nggak tahu, balon itu apa dia nggak tahu, belum tahu bahasa. Merangkak itu dia nggak tahu bahasa merangkak. Nggak mungkin si bayi itu saya merangkak, saya mau mengambil balon merah itu, ya nggak mungkin. Oleh karena itu tidak perlu ada bahasa untuk niat salat maghrib, untuk niat ba'diyah maghrib, untuk niat salat subuh, qabliyah subuh, besok mau puasa Kamis apa puasa Arafah, kebetulan hari Kamis besok bertepatan 9 Dzulhijjah misalnya, tetapkan dalam hati ya. Yang rahasia itu Allah tahu. Oleh karena itu ucapan kita tentang Allah, tentang ibadah dan seterusnya bukan dalam rangka memberitahu Allah sudah tahu, tapi memang niat. Innamal a'malu binniyat. Dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Ya Allah, di perut saya ada bayi, seorang wanita misalnya sedang hamil ya, dia mengatakan, ya Allah, di perut saya ada bayi. Apakah bayi ini calon anak saya nanti kalau lahir menjadi muslim apa menjadi kafir? Abang tahu apa tidak? Tentu tahu. Kalau muslim nanti seumur hidupnya dia akan sholat berapa kali, akan ninggalin sholat berapa kali, akan puasa berapa kali, akan ninggalin puasa berapa kali ya. Dan akhirnya bayi ini akan masuk surga apa masuk neraka? Ya Allah, Allah bisa jawab apa tidak? Tentu bisa. Tapi itu dirahasiakan oleh Allah. Allah merahasiakan si bayi merah ini akhirnya surga atau neraka, akhirnya menjadi ahli taat apa ahli maksiat, Allah rahasiakan. Berhubung Allah rahasiakan, maka kita berusaha. Kecuali sudah ada bocoran, boleh, bahkan boleh dibunuh. Mana dalil? Masih kecil nih, ya udah bunuh aja dah. Sudah ada bocoran, dia ahli neraka, dia jahat. Siapa yang bunuh? Siapa? Khaidir. Khaidir diberitahu oleh Allah, dapat bocoran, ini bocah kecil ini nanti kalau hidup sampai dewasa akan durhaka kepada orang tuanya, ahli maksiat, ahli neraka dan seterusnya, maka dibunuh oleh Khadir. Kan cuma beliau yang dikasih tahu oleh Allah. Nabi Musa aja nggak dikasih tahu. Nabi Musa nggak tahu, apalagi kita. Oleh karena itu serahkan kepada Allah. Sini anak saya 7 misalnya, tentu Allah sudah tahu ketujuh anak saya ini akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi ahli taat apa ahli maksiat itu urusan Allah. Urusan saya didik, saya sekolahkan, saya pesantrenkan, saya tutup dari pergaulan anak-anak kafir, anak-anak ahli maksiat.
supaya mengikuti orang-orang saleh, taat kepada Allah, menyembah Engkau ya Allah. Akhirnya masuk surga atau neraka serahkan kepada Allah. Tetap kita berusaha, ya. Wa ala arsyihi istawa, dan Allah bersemayam di atas arsy. Silahkan mau diterjemahkan apa, bahasa Indonesia bisa benar bisa salah, terjemahan bisa benar bisa salah kan. Intinya Allah itu istiwa. Istiwa ay ala, di atas, gitu. Bahwa Allah itu berada di atas arsy. Posisinya seperti apa, wallahu a'lam. Jarak antara Allah dengan arsy berapa juta kilometer, wallahu a'lam. Makanya bukan duduk. Kalau duduk jelas salah. Namanya duduk pasti nempel. Seperti saya duduk di atas kursi ini, berarti badan saya nempel di kursi. Kursinya bergoyang, saya ikut bergoyang, kan begitu. Allah tidak. Ketika arsy berguncang, Allah tidak ikut berguncang. Masih ingat antum kapan arsy berguncang? Ketika ada seorang anak muda meninggal, umurnya kira-kira 38 tahun, dan sebelum dia meninggal dia telah membuat keputusan. Dari keputusan itu ratusan laki-laki Yahudi Bani Quraidah dipenggal lehernya. Siapa anak muda ini? Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Sa'ad sempat berdoa, ya Allah jangan matikan aku dulu, karena memang lukanya luar biasa. Ini kan setelah perang Ahzab ya. Setelah perang Khaybar, ya Allah jangan matikan aku dulu sebelum aku jatuhkan hukuman untuk Yahudi Bani Quraidah. Setelah menjatuhkan hukuman itu tidak lama meninggal. Ketika meninggal itulah kata Nabi ini, ihtazzal arsy, arsy berguncang, ya. Ribuan kaum muslimin mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'ad ke pemakaman. Nabi ikut dengan mengendarai unta. Tiba-tiba Nabi turun. Beberapa sahabat bertanya, kenapa engkau turun ya Rasul tiba-tiba? Nabi menjawab, aku malu. Malu sama siapa? Malu dengan 70.000 malaikat yang berjalan kaki ikut mengantarkan Sa'ad bin Mu'ad. Ini luar biasa, ada manusia seperti itu, ya. Ini Sa'ad bin Mu'ad, ya. Sa'ad bin Mu'ad bukan al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, bukan 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Mu'ad. Gimana yang 10 orang dijamin masuk surga? Gimana al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin? Ya. Jadi para sahabat ini luar biasa. Keutamaan mereka, kehebatan mereka, ketaatan mereka, kezuhudan mereka, keilmuan mereka luar biasa. Dan tidak ada satupun sahabat yang terkena syubhat. Tidak seperti kita. Sholat rajin, puasa rajin, haji, umroh sering sekali, tapi terkena syubhat. Sahabat tidak ada satupun yang terkena syubhat. Jadi seluruh ibadah para sahabat, akidah sahabat, tauhid sahabat, semuanya benar. Tidak seperti kita.
Sholat rajin tapi banyak yang salah, puasa rajin banyak yang salah, bertauhid meyakini tentang Allah begini tapi salah. Sifat 20 meyakini, membatasi bahwa Allah itu sifatnya cuma 20, benar apa salah? Salah. Bahwa 20 sifat Allah itu benar, ya. 20 sifat Allah nggak ada yang salah, wujud, qidam, baqa, mu'al, benar semua. Yang salah adalah membatasi. Kenapa 20? La Ar-Rahman apa bukan sifat Allah? Ar-Rahim apa bukan sifat Allah? Cemburu apa bukan sifat Allah? Nggak ada di sifat 20 itu. Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, nggak ada yang kenal sifat 20. Ini diajarkan dari anak-anak SD, SMP, SMA, adanya sifat 20. Ini seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi kita tidak dituntut faham, cuman kita dituntut yakin bahwa Allah berada di atas arsy. Kita tidak dituntut faham. Udah, katakan apa adanya. Jangan bikin lelah kaum muslimin. Kaum muslimin sudah ratusan tahun lelah membahas kalau Tuhan bersemayam nanti begini, kalau Tuhan turun ke langit dunia nanti begini, melelahkan. Ilmu yang gak ada gunanya. Yang berguna adalah baca ayat Allah, baca sabda Nabi, imani apa adanya. Bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, wajah ya wajah, tangan ya tangan, dan seterusnya. Lihat para sahabat belajar akidah tauhid kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak melelahkan. Gimana lelah? Apa kata Nabi sami'na wa ata'na? Lelah gimana? Yang melelahkan adalah ahlul kalam falasifah. Tokohnya adalah Ar-Razi, Fakhrur Razi, dan beliau menyesal. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyesal belajar tentang Allah tapi pakai mikir, pakai diskusi, pakai akal. Melelahkan sekali. Kalau yang mereka pelajari tentang jual beli, tentang sewa menyewa, tentang kenapa Nabi melarang perasan anggur yang sudah 3 hari diminum. Kenapa Nabi melarang? Kalau 2 hari kenapa boleh perasan anggur diminum? 3 hari udah nggak boleh. Ini pakai akal kita dan ketemu jawabannya kan. Kalau 3 hari sudah fermentasi, sudah mengandung alkohol dan seterusnya. Zaman Nabi kan kata alkohol aja belum ada, tapi Nabi sudah tahu matangnya dari Allah. Sebelum 3 hari, sehari 2 hari silakan diminum perasan anggur itu, perasan ini, perasan itu, silahkan. Lebih dari itu jangan. Sudah mengandung alkohol, memabukkan dan seterusnya, itulah pakai akal kita. Tapi Allah bersemayam di atas arsy. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Gimana kita bisa mau pakai akal kita memahaminya? Udah, nggak usah dibahas, nggak usah diperbincangkan, nggak usah didiskusikan. Imani apa adanya. Sami'na wa ata'na. Tidak melelahkan. Ada syair terkenal, tulisan bait-bait yang ditulis oleh Ar-Razi tadi, yang menunjukkan penyesalan beliau kenapa belajar filsafat. Salah satu ucapan Imam Syafi'i, kaum muslimin menjadi tidak faham dengan ayat Al-Quran, terutama tentang sifat-sifat Allah, semenjak
semenjak ilmu filsafat masuk ke dunia Islam, semenjak kaum muslimin belajar filsafat untuk membahas Allah. Kalau membahas alam ya bagus, memang pakai filsafat. Ya silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Wa ilmuhu di kulli makan. Ilmu Allah meliputi seluruh tempat. Tidak ada tempat di mana tidak ada ilmu Allah di situ. Nah, ini yang dimaksud bahwa Allah selalu bersama kalian. Apanya? Ilmunya. Jadi keliru kalau memahami Allah selalu bersama kita zatnya. Kalau zatnya Allah ada di mana tadi? Nah, di atas arsy kan. Jadi yang bersama kita bukan zatnya. Malah ada yang lebih parah lagi, meyakini bahwa Allah tidak punya zat. Yang punya zat itu katanya hanya makhluk. Manusia, jin, Jibril, gunung, langit, laut, matahari, bulan, itu semua kan zat. Adapun Allah bukan zat, bukan nafas. Ini keliru. Mana dalil? Ucapan Nabi Isa ketika Nabi Isa mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Di sini Nabi Isa mengatakan bahwa antara dirinya dengan Allah sama-sama punya nafas. Apa nafas? Diri, zat, nafas. Dan ucapan Nabi Isa ini hak, benar. Kalau tidak benar, tidak mungkin diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Berarti Allah itu punya zat, punya nafas, punya diri. Nah, ada di mana zat Allah tadi? Jauh di atas arsy. Maka memahami wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, bukan zatnya. Adapun zatnya sekali lagi berada di atas arsy. Ini kebersamaan secara umum, bahwa ma'akum aynama kuntum. Ada lagi ma'iyah, kebersamaan secara khusus, seperti innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Otomatis ayat ini mengandung mafhum mukhalafah. Allah tidak bersama orang-orang yang tidak sabar, kan gitu. Nah, apa maksud bersama di sini? Apakah sama dengan yang tadi, melihat, mendengar? Ya kalau itu sama aja. Mau orang sabar, mau orang tidak sabar, tentu Allah melihat, mendengar, mengetahui. Yang dimaksud secara khusus keberpihakan, kecintaan. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, berarti Allah tidak cinta kepada orang-orang yang tidak sabar. Kebersamaan secara khusus, ya. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Jelaslah ayat itu maksudnya. La yakhlu min ilmihi maqam, tidak ada satupun tempat yang di situ tidak ada ilmu Allah. Dan sekali lagi, ini maksud dari Allah bersama. Jadi ilmunya, penglihatannya, pendengarannya,
bukan zat. Pernah terjadi kesalahan fatal luar biasa dari ayat tadi, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ada keyakinan bahwa zat Allah bersama hamba, maka muncullah aliran sesat yang sangat sesat bernama wihdatul wujud, bersatunya antara Allah dengan hamba. Ini sesat sesat-sesatnya. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.